Laga Barcelona versus Juventus batal, para pemain Barca kena virus. Ten Hag dan Glazer bertemu di AS, MU batal dijual, dibenci Inter Milan, Lukaku tulis pesan rahasia. Sudah siap-siap, istri Harry Kane sedang cari rumah di Munchen. Gara-gara Mbappe, PSG kini diancam. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dari laga uji coba, skuad mahal Arsenal tak mampu menahan perkasanya Manchester United di Stadion MetLife, Amerika Serikat. Laga itu berkesudahan 2-0 di waktu normal lewat gol dari Bruno Fernandes dan Jadon Sancho. Laga unik ini meski ada pemenang, namun laga kemudian dilanjutkan lewat adu penalti. Dan tetap saja MU bisa menang dengan skor 5-3. Di tempat lain, Lincoln Financial Field, Philadelphia, laga Chelsea versus Brighton berakhir dengan banjir gol 4-3. Pasukan Pochettino mengalahkan pasukan De Zerbi yang berjumlah 10 orang karena kartu merah bek mereka Van Heyck. Para penggawa baru Chelsea seperti Nkunku dan Jackson mampu ciptakan gol. Sementara itu, 2 gol tambahan The Blues lainnya dicetak pemain yang banyak dibully, yakni Mudryk dan juga Gallagher. Turnamen Soccer Champions Tour 2023 sejatinya dibuka dengan pertandingan Barcelona versus Juventus di Lewis Stadium, California. Namun, pihak Blaugrana membatalkan pertandingan karena pemainnya terjangkit virus gastroenteritis. Gastroenteritis adalah infeksi yang terjadi pada usus atau perut yang disebabkan oleh beberapa jenis virus. Pertandingan tidak bisa dijadwal ulang dan semua berharap para pemain cepat pulih. Barcelona masih punya 3 laga uji coba lagi selama di AS, yakni melawan Arsenal, Real Madrid, dan AC Milan. Debut Lionel Messi di Inter Miami turut dimeriahkan selebriti hingga atlet ternama seperti Kim Kardashian, bintang NBA LeBron James, hingga legenda tenis Serena Williams. Mereka turut menjadi saksi debut indah La Pulga di RV PNK Stadium, Florida. Tak ketinggalan, ada juga YouTuber iShowSpeed yang kegirangan menonton debut Messi. Artis cantik Becky J juga tak luput hadir dan menyanyikan lagu sebelum laga debut Messi itu dimulai. Dilansir Mirror, sebelum laga uji coba Arsenal versus MU di AS, Ten Hag menyempatkan untuk bertemu dan berbicara 4 mata dengan Glazer terkait penjualan klub yang berlarut-larut. Namun hasilnya, Ten Hag sebatas memberikan ide pada klub dan ia sepertinya enggan memberikan sinyal bahwa penjualan itu akan rampung. Para pakar di Inggris pun menduga bahwa pertemuan itu menjadi sebuah pertanda bahwa MU masih urung dilepas oleh Glazer dalam waktu dekat. Penggemar MU yang marah meneriakkan Glazers out sebelum laga persahabatan dengan Arsenal di AS. Gerombolan besar fans MU itu juga menembakkan asap hijau dan kuning ke udara saat mereka mengecam pemilik MU tersebut. Hal itu terjadi 1 jam sebelum laga di luar Stadion MetLife di New Jersey. Transfer Kane ke Munchen nampaknya semakin terwujud. Bild menginformasikan bahwa istri Kane, Katie Gutland, terciduk sedang mencari rumah di Munchen. Katie dikatakan beserta anggota keluarganya yang lain telah berada di Munchen selama beberapa hari terakhir untuk menjelajahi sekolah anak-anaknya dan calon rumahnya yang terletak di distrik Kernwald di Bavaria. Pelatih Tottenham, Eng Postecoglou, mengecam seorang reporter Jerman karena membawa jersey Bayern Munchen nomor 9 dengan tulisan nama Harry Kane di bagian belakang. Hal itu terjadi saat Postecoglou berbicara kepada awak media menjelang pertandingan persahabatan lawan Leicester di Bangkok, Thailand. Postecoglou dengan muka dan nada agak kesal kemudian sembari menyindir wartawan Jerman tersebut. Dilansir Goal, Jurgen Klopp menegaskan Liverpool akan aktif di bursa transfer lagi sebelum dimulainya musim Liga Inggris pada 12 Agustus mendatang. Berbicara kepada podcast We Are Liverpool, Klopp berkata beberapa transfer baru akan terjadi dan Liverpool akan memiliki tim yang bagus. Hal ini terkait tambal sulam yang akan dilakukan karena kepindahan Henderson dan Fabinho, termasuk pemain incaran terbaru mereka Romeo Lavia maupun Cheick Doucouré.
Moussa Diaby resmi meninggalkan Bayer Leverkusen dan merapat ke Aston Villa seharga 55 juta euro dengan biaya tambahan lainnya. Harga tersebut adalah salah satu tebusan termahal yang dilakukan The Villains. Kini, Diaby sudah diperkenalkan bersama Unai Emery dan ia akan segera masuk dalam tim yang akan dibawa tur uji coba. Direktur teknis Chelsea, Christopher Vivell, telah meninggalkan klub meski baru bergabung dengan The Blues 7 bulan lalu dari Leipzig. Direktur ko-olahraga Paul Winstanley dan Lauren Stewart akan mengambil alih peran Vivell. Hal tersebut terjadi dikarenakan selama kerjanya, ia dianggap belum bisa mengintegrasikan kemauan pemilik. Maka dari itu, pihak klub segera mencari penggantinya. Di tengah rumor keretakan Lukaku dengan Inter, striker Belgia itu memposting pesan samar di Instagram story-nya yang berarti ketika kebencian itu tidak berhasil, mereka mulai berbohong. Dilaporkan, kini para pemain Inter telah membencinya dan enggan berkomunikasi lagi dengannya. Pasalnya, mereka merasa dikhianati oleh keputusan Lukaku yang memilih bernegosiasi dengan rival sengitnya, yakni Juventus. Gianluca Scamacca tidak dipanggil untuk pertandingan persahabatan West Ham melawan Dagenham and Redbridge. Dilansir Football Italia, postingan media sosial dari striker Italia dan pacarnya itu menyiratkan dia akan segera menuju Italia bersama AS Roma. Menurut calciomercato.com, Scamacca juga mengatakan bahwa Roma adalah rumahnya dan bermain di bawah Mourinho akan menjadi mimpinya. West Ham diketahui telah setuju untuk mengirim Scamacca dengan status pinjaman dengan kewajiban untuk membeli pada 2024. Ada skema transfer unik yang terjadi pada gelandang Juventus, Arthur. Ia memperpanjang kontraknya dulu dengan Bianconeri sebelum bergabung dengan Fiorentina dengan status pinjaman. Hal itu bertujuan untuk menurunkan biaya amortisasi dan membiarkan kedua klub membagi gajinya. Sedangkan opsi untuk membeli Arthur diperkirakan sekitar 20 juta euro. Mantan bintang Barcelona Thiago Alcantara telah menolak tawaran pindah ke Arab Saudi musim panas ini. Dengan sisa kontrak 12 bulan, opsi awal Thiago adalah ingin kembali ke La Liga, di mana Real Sociedad dan Sevilla kemungkinan adalah tujuannya. Pasalnya, dua klub tersebut juga akan bermain di kompetisi Eropa musim depan. Nasib, pemain mahal yang digembar-gemborkan Madrid, Arda Güler, malah langsung mengalami cedera saat bergabung dengan skuad Real Madrid di AS dalam rangka tur pramusim. Güler mengalami cedera saat latihan. Sesuai laporan dari Diario AS, Güler mengalami cedera kaki ringan dan akan dinilai oleh tim medis klub dalam beberapa hari mendatang. Dia kini sudah dikeluarkan dari kelompok latihan utama. PSG kini telah dituduh dan dikecam oleh Persatuan Pesepak Bola Prancis UNFP karena dinilai menindas Kylian Mbappe saat ia dikeluarkan dari skuad karena menolak perpanjangan kontrak. UNFP juga menambahkan bahwa semua pemain Prancis dimanapun berada harus mendapatkan perlindungan kerja yang sama karena bagaimanapun mereka adalah pekerja profesional. Debut Lionel Messi bersama Inter Miami berakhir manis dengan mencetak gol kemenangan atas Cruz Azul Sabtu 22 Juli. Messi sendiri baru masuk di menit ke-54 menggantikan Benjamin Kremashi. Di posisi ini, Inter Miami masih unggul 1-0 lewat gol Robert Taylor pada menit ke-44. Lalu, 10 menit setelah Messi masuk, Inter Miami kebobolan melalui Uriel Antuna. Messi sempat beberapa kali mengancam gawang lawan sebelum akhirnya sukses menjadi pahlawan berkat gol tendangan bebasnya di menit ke-94. Raheem Sterling diharapkan menjadi bintang Chelsea saat didatangkan pada musim panas 2022 dengan bandrol 56 juta euro dari Manchester City. Namun, performa sang pemain masih jauh dari harapan. Banyak berkutat dengan cedera sehingga melewatkan 7 pertandingan Liga Premier Inggris dan hanya mencetak 6 gol dari 28 laga EPL. Kegemukan menjadi alasan Sterling gagal bersinar musim lalu. Setelah berkonsultasi dengan manajer, Sterling mengaku sudah mendapati solusi untuk memperbaikinya, yakni dengan makan lebih sedikit. Mantan bintang Manchester United, Jesse Lingard, telah mengumumkan bahwa ia telah memulai tim sepak bolanya sendiri di selatan Manchester. Klub yang dilaunching lewat akun Instagram pribadinya itu diberi nama J-Links FC. Uji coba di Manchester akan diumumkan. Lingard sendiri masih mencari klub baru untuk melanjutkan karirnya setelah meninggalkan Nottingham Forest musim panas ini.
pelatih Brighton and Hove Albion Roberto De Zerbi angkat bicara soal situasi transfer Moises Caicedo ke Chelsea. Dikabarkan gol, De Zerbi hanya mau melepas Caicedo jika Chelsea juga merelakan Levi Colwill. Sejumlah fans Chelsea menganggap pernyataan dari De Zerbi ini lucu. Pasalnya, mereka beranggapan bahwa Caicedo dan Levi Colwill sama-sama akan memilih Chelsea sebagai klubnya di musim depan. Mengingat Caicedo sudah bilang sendiri ke sang pelatih bahwa dirinya ingin pergi, sehingga opsi tukar pemain dirasa tidak mungkin. Sejumlah tim telah dikaitkan dengan tawaran untuk merekrut pemain sayap Juventus Federico Chiesa, tetapi dilaporkan Sport Bible bahwa Liverpool adalah klub yang memimpin perlombaan untuk mengontraknya. Berbicara kepada stasiun TV Italia, jurnalis Marco Guidi mengklaim bahwa Liverpool, Newcastle, dan Bayern Munchen adalah beberapa klub yang tertarik untuk mengontrak Chiesa. Dia menambahkan bagaimanapun bahwa pemain 25 tahun itu lebih suka bergabung dengan klub top klasik seperti Liverpool dan Bayern Munchen. Real Sociedad dipaksa turun ke bursa transfer untuk mencari sosok pengganti David Silva. Silva harus menepi selama beberapa bulan karena mengalami cedera lutut serius. Mantan gelandang Real Madrid, Isco Alarcon, menjadi salah satu sosok yang dibidik La Real. Isco saat ini sedang menganggur semenjak kontraknya diputus Sevilla pada Desember 2022 lalu. Menurut Diario AS, manajemen Sociedad telah menjalin kontak dengan perwakilan Isco. Mereka mengatakan niatan La Real mendapat sambutan baik dari pihak pemain. Mikel Arteta dengan tegas mengatakan Thomas Partey adalah pemain super penting untuk Arsenal dan bahwa dia tidak akan dijual musim panas ini meskipun kedatangan Declan Rice. Sebelumnya, masa depan Partey sempat dispekulasi menyusul kedatangan Rice. Tapi, Arteta jelas Partey tidak akan pergi. Ya, dia akan bertahan. Thomas Partey adalah pemain yang sangat penting bagi kami dan bagi saya, dan kami ingin dia berada di tim. Itu sudah pasti. Lazio telah bergabung dengan perlombaan untuk merekrut pemain buangan Chelsea, Callum Hudson-Odoi, namun harus bersaing dengan klub-klub Premier League untuk mendapatkan tanda tangannya. Saat ini, Hudson-Odoi berada di belakang pemain seperti Raheem Sterling, Mikhail Mudryk, Noni Madueke, dan Christopher Nkunku di Chelsea. Karena itu, ia tidak akan mendapatkan waktu bermain jika bertahan di Stamford Bridge. Atletico Madrid dikabarkan telah menetapkan harga untuk Joao Felix. Felix dihargai 80 juta euro untuk penjualan langsung dan akan mengambil 11 juta euro untuk pinjaman 12 bulan. Selain PSG, Benfica juga dikabarkan ingin menarik kembali Felix. Felix diketahui tak akur dengan pelatih Atletico Madrid Diego Simeone. Itu juga yang membuatnya bergabung dengan Chelsea dengan status pinjaman pada Januari lalu. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto membocorkan komposisi Timnas U23 Indonesia yang dilatih Shin Taeyong untuk ajang Piala AFF U23 2023. Nova terlihat ikut memantau pemain-pemain U23 yang bermain dalam laga PSS Sleman versus PSIS Semarang di Stadion Maguwoharjo, Sleman pada Jumat 21 Juli. Nova menyebut dua nama pemain PSIS Semarang yakni M. Adi Satrio dan Alvendra Dewangga yang sedang dipantau untuk Timnas U23 Indonesia. Nova pun membocorkan skuad di Piala AFF U23 2023 akan menggunakan Timnas U22 Indonesia yang menjuarai SEA Games 2023 dan pemain Timnas U20 Indonesia. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!